pengertian, reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan Republik Demokratis Jerman, Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman, Jerman Barat untuk membentuk satu bangsa Jerman kembali. Reunifikasi Jerman berlangsung pada sekitar tahun 1990. Reunifikasi Jerman diawali dengan peristiwa demokrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Jerman sebelum reunifikasi. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Kronologi reunifikasi Jerman. Proses reunifikasi mulai tampak terasa pada 6 November 1989 saat lebih dari 500.000 warga Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. 5 hari setelahnya, tembok Berlin dan pembatas lainnya dinyatakan terbuka. Mulai saat itu pula, jutaan warga Jerman Timur melakukan kunjungan ke Berlin Barat. Proses reunifikasi Jerman secara resmi pertama kali dicetuskan pada pertemuan 4 menteri luar negeri pemenang Perang Dunia Kedua, serta 2 rekannya dari negara Jerman Barat dan Jerman Timur pada Februari 1990 di Ottawa, Kanada. Hasil pertemuan inilah yang dikenal dengan rumusan 2+4. Kanselir Jerman Timur Helmut Kohl dan Hans Modrow dari Jerman Timur setuju untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Sehingga pada 24 April 1990, Kohl dan de Maizière menetapkan penyataan ekonomi dan moneter dengan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Hancurnya tembok pembatas. Meskipun pembatas masih dijaga ketat, ribuan orang Jerman Timur mulai berani melarikan diri ke Jerman Barat. Peristiwa tersebut mendorong diadakannya pemilihan bebas pertama di Jerman pada 18 Maret 1990. Wakil rakyat terpilih kemudian diberi mandat untuk berunding dengan Jerman Barat membahas tentang penyatuan kembali. Jerman Timur, Jerman Barat, Britania Raya, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet segera mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai syarat-syarat penyatuan kembali Jerman. Pertemuan diselenggarakan di sejumlah tempat seperti di Berlin Timur, Paris, Bonn, dan Moskow. Negosiasi antara negara-negara tersebut melahirkan Perjanjian 2+4 atau Perjanjian Penyelesaian Akhir yang secara resmi memberikan kedaulatan penuh kepada negara Jerman. Tokoh penting reunifikasi Jerman. Dr. Helmut Kohl atau dengan nama lengkap Helmut Joseph Michael Kohl merupakan politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia adalah kanselir Jerman pada tahun 1982 sampai dengan 1998. Pada tanggal 13 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan Hans Modrow dari Jerman Timur menyetujui untuk mempersiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan penetapan Deutsche Mark sebagai mata uang Jerman. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, pada tanggal 3 Oktober 1990, kedua Jerman resmi bersatu. Hans Modrow adalah seorang politikus Jerman yang dikenal sebagai Perdana Menteri Komunis terakhir di Jerman Timur. Menjabat di tengah revolusi damai, ia adalah seorang pemimpin de facto negara itu selama musim dingin tahun 1989 dan 1990. Dan dia berusaha untuk menunda reunifikasi Jerman. Setelah berakhirnya kekuasaan komunis dan penyatuan kembali Jerman, ia dihukum karena kecurangan pemilu dan sumpah palsu oleh Pengadilan Distrik Dresden pada tahun 1995.
atas dasar bahwa ia menjadi penjabat yang secara nominal bertanggung jawab atas pemilihan umum. Faktor yang melatar belakangi reunifikasi Jerman. Yang pertama adalah kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet. Penerapan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev pada tanggal 1985 tidak mampu membawa dampak positif bagi Uni Soviet dan negara-negara bawahannya. Hal inilah yang mendorong rakyat Jerman Timur untuk melakukan pemberontakan dan revolusi demi lepas dari Uni Soviet. Kedua, pemerintah komunis Jerman Timur yang otoriter membuat masyarakat Jerman Timur pada masa pendudukan Uni Soviet mengalami banyak kesulitan dalam segi sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan kebijakan otoriter Uni Soviet yang membatasi aktivitas masyarakat Jerman Timur. Ketiga, Jerman Barat yang berada di bawah Amerika Serikat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang. Akhir reunifikasi Jerman. Pada 22 sampai 23 Agustus 1990, Parlemen Rakyat atau Volkskammer memutuskan bahwa Republik Demokratik Jerman akan bergabung dengan Republik Federal Jerman. Perwakilan kedua Jerman kemudian menandatangani perjanjian pemersatuan atau Einigungsvertrag pada 31 Agustus 1990. Kemudian, pada 12 September 1990 telah ditandatangani rumusan penyatuan Jerman di pertemuan Moskow. Pada sidang Volkskammer yang diadakan pada 20 September 1990, parlemen sepakat tentang reunifikasi, hingga negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada 3 Oktober 1990. 6 negara bagian Jerman Timur yaitu Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thuringen, dan Berlin bersatu secara resmi dengan Federal Jerman, Jerman Barat. Pada 3 Oktober 1990 ini pula, kebangkitan nasionalisme Jerman direalisasikan pada upacara kenegaraan di gedung Philharmonis Berlin, sehingga peristiwa bersejarah ini dikenal oleh masyarakat Jerman sebagai Hari Penyatuan Jerman. Dampak reunifikasi Jerman. Runtuhnya pengaruh komunisme di Jerman Timur. Munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara bagian di mana bekas wilayah Jerman Barat lebih berkembang dibanding bekas wilayah Jerman Timur. Runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989. Jerman bersatu memakai mata uang Deutsche Mark yang dulunya merupakan mata uang Jerman Barat. Dengan demikian, secara garis besar, bersatunya Jerman dianggap kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet yang tak lama kemudian ikut bubar.